adalah kita menjawab soal itu dengan mudah. Tentu kita menggunakan pola Shiokawa-Ruki ya, yang sudah diajarkan di kelas tentunya mulai dari apa? Dari pertanyaan soal. Kalau di kasus ini yang kita lihat pertanyaan soalnya adalah ini ya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Jadi yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan ya. Itu yang kalian perlu ingat. Artinya, kalau yang ditanyakan itu adalah masalah keperawatan, maka yang terbesit di benak kalian itu adalah bagaimana standar masalah atau standar diagnosis. Misalnya, patokan kita dari mana? Dari standar diagnosis keperawatan atau dari Nanda. Tapi yang paling lazim sekarang digunakan adalah standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI. Jadi, SDKI-nya kalian tinggal lihat saja di dalam kasus ini. Kira-kira yang ditanyakan masalah keperawatan, maka yang kita cari data fokusnya kan? Cari sekarang data fokus pada kasus ini. Data fokus pada kasus ini, saya bantu. Pasien ini adalah pasien perempuan, 69 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam, asma bronkial ya. Jadi dia keluhannya adalah asma bronkial. Nah, kalau asma bronkial itu kalian bisa ketahui kan kalau asma kan identik dengan pasien yang sesak napas, pasien yang tersengal-sengal, atau yang kesulitan untuk melakukan pernapasan. Nah, apa data yang mendukung keluhan? Pasiennya mengeluh sesak napas, ini kita temukan. Oke, terus apa lagi? Pasien terdapat retraksi otot pada pernapasan. Otot bantu retraksi, otot bantu pernapasan. Kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Sekarang, menurut penulis soal, inilah data penting atau data fokus menjadi data yang paling penting untuk dipertimbangkan menjadi data fokus pada kasus ini ya. Nah, dilihat juga di sini frekuensi napas sampai 28 kali per menit. Artinya, kalau kita ingin mencari yang mana yang menjadi data pengecoh, aktifkan dulu Bu Aji, Hartin, mic-nya nonaktifkan semua. Kalau kamu menonaktifkan videonya, tolong nonaktifkan juga mic-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam kasus ini, semua yang sengaja saya kasih warna kuning, itu adalah data fokus. Artinya, data yang penting untuk kalian pertimbangkan menjadi data fokus atau data yang akan berhubungan dengan jawaban nanti yang akan dipilih. Kita mulai dari cara jawab kita. Yang pertama adalah gunakan pola Shiokawa-Ruki, kan? Pola Shiokawa-Ruki. Mulai dari mana? Pertanyaan soal atau lead in. Istilah penulis soal ini lead in namanya ya. Nah, kita jawab saja pelan-pelan biar kalian paham. Pertanyaan soal. Oke. Pertanyaan soalnya apa? Masalah keperawatan. Itu aja yang terlintas di pikiran kalian, masalah keperawatan. Nggak usah jauh-jauh, masalah keperawatan. Jadi, yang kalian perlu sebut di sini adalah masalah keperawatan pada kasus. Kalau ada misalnya pasiennya yang berdarah-darah keluar dari mulut, dari hidung, ini masalahnya apa ini? Nah, kayak begitu. Kemudian, setelah lead in atau pertanyaan soal, yang berikut yang kita cari adalah data fokus atau DF ya, data fokus. Kalian ingat saja ini ya, karena di kelas nanti kita akan terbiasa menjawab dengan pola Shiokawa-Ruki. Nah, pola jawab ini saya yang buat biar kalian mudah untuk menjawab semua soal-soal seperti senior-senior kalian. Nah, kalau kita lihat DF-nya, data fokusnya ini. Asma bronkial. Nah, tulis saja asma bronkial. Kalau kita berbicara asma bronkial, ya karakternya orang yang kesulitan napas. Bisa karena sesak napas, bisa juga karena ada otot bantu pernapasannya. Orang asma bronkial itu cenderung kalau ada misalnya udara dingin, cuaca dingin, ya akan sesak napas. Pada pagi hari terutama ya. Ada pada saat subuh hari, atau ada debu sedikit saja, biasanya juga dia langsung batuk. Nah, oke ya. Sekarang kita cari data fokusnya yang lain, sesak napas. Kemudian apa lagi? Retraksi.
Coba kalian lihat, semua kata-kata di dalam kasus itu banyak loh. Tapi yang saya hanya ambil sebagai data fokus, kalian bisa perhatikan. Yang saya warna kuning, kasih warna kuning. Itulah data fokusnya. Ya. Selain daripada itu tidak terlalu penting. Bukan berarti di dalam soal itu nggak penting. Penting, semua kata-katanya di dalam kasus itu ada kaitannya semua. Tetapi ada data yang paling penting. Oke, kali per menit. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian kita eliminir. Eliminir itu sama dengan kita buang ya, buang jawaban yang dianggap tidak terlalu tepat. Yang mana jawaban yang kita akan buang duluan? Pertama bisa jadi adalah gangguan pola tidur. Kenapa gangguan pola tidur? Kita akan tahu jawabannya kalau kita tahu apa data pengecohnya. Coba perhatikan, data pengecohnya di sini tidak dapat tidur. Kalau ada peserta yang buru-buru dan mau cepat selesai, ternyata dia tidak perhatikan dengan baik, maka dia akan terkecoh karena data tidak dapat tidur ini bukan menjadi masalah, karena ini adalah akibat dari suatu hal yang terganggu. Dalam hal ini asma bronkial atau masalah keperawatannya apa, sehingga bisa muncul dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Iya kan, dia mana mungkin dia akan tidur dengan nyenyak kalau dia sesak napas. Iya kan? Mana mungkin dia akan tidur dengan nyenyak kalau dia tersengal-sengal. Atau istilahnya adalah kesulitan dengan dalam bernapas. Nah, selain itu apalagi yang menjadi data pengecoh? Data pengecoh artinya kalian harus buang ya. Bed rest, apalagi nih, ADL dibantu. Ini hanya kata-kata saja yang melengkap supaya kalian terkecoh untuk langsung melihat, oh ini. Ini datanya, ini data fokusnya, tidak dapat tidur. Saya akan memilih gangguan pola tidur. Salah. Bukan itu jawabannya. Justru ini adalah pengecoh. Kita buang. Oke? Selanjutnya, setelah gangguan pola tidur, jadi setelah saya jelaskan seperti ini, yakin dan percaya kalian akan sangat mudah memahaminya. Karena inilah rahasia dari penulis soal yang saya ajarkan. Intoleransi aktivitas. Kenapa bukan intoleransi aktivitas? Sebenarnya bisa. Ada kaitannya dengan intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas itu adalah suatu keadaan di mana tidak cukup energinya untuk melakukan pergerakan atau mobilitas. Dalam hal ini, dia tidak toleran untuk melakukan apapun. Bangun, nyeri misalnya. Kemudian apa lagi? Sesak napas saat dia melangkah satu langkah. Apalagi saat dia duduk, berubah irama jantungnya misalnya. Dan seterusnya. Itu berarti menandakan bahwa pasien tadi ada masalah dengan tolerannya, intoleransi aktivitas. Artinya, semakin dipaksa untuk bergerak, semakin dipaksa untuk melakukan apapun, akan semakin kesulitan pasiennya. Makanya, supaya dia tidak semakin kesulitan, disuruhlah dia bed rest, istirahat, Pak. Itu tandanya dia mengalami intoleransi aktivitas. Maksudnya, biar keadaannya menjadi lebih baik, sebaiknya Bapak istirahat saja. Nah, kayak begitu ya maksudnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam kasus ini, ada disuruh pasiennya bed rest. Tetapi ingat, kalau intoleransi aktivitas, selalu ada penyakit penyerta yang menjadi komplikasi. Misalnya, apa sih itu istilahnya kalau saat COVID kemarin orang, apa sih ada penyertanya, saya lupa istilahnya, comorbid misalnya ya. Nah, itu akan ada penyertanya, ada komplikasi. Dia jantung juga, dia ginjal juga, gagal napas atau penyakit paru menahun, PPOK misalnya, dan seterusnya. Itu berarti dia tidak toleran untuk melakukan apapun. Beda lagi dengan apa sih gangguan mobilitas fisik, itu beda lagi ya. Jadi seperti itu dulu yang kalian harus pahami. Jadi ini bukan bagian daripada intoleransi aktivitas. Kenapa bukan bagian itu? Tidak kuat datanya untuk mengangkat intoleransi aktivitas. Hanya bed rest saja dan kemudian
sesak napas, itu tidak cukup lah untuk mengangkat intoleransi aktivitas. Makanya kita hapus. Kelebihan volume cairan, saya menuliskannya saja hipervolemia. Sama kan itu? Oke. Hipervolemia, apakah ada data yang mencukupkan bahwa pasien ini hipervolemia? Tidak. Hipervolemia berarti keadaan di mana pasien itu kelebihan volume cairannya di dalam tubuhnya. Lawannya adalah hipovolemia. Kalau hipovolemia seperti air gelas, nggak ada isinya. Kita harus isi dengan cepat-cepat biar dia nggak dehidrasi, biar dia kehabisan cairan dan seterusnya. Kalau ini pasiennya sudah meluap-luap cairannya, kalau hipervolemia. Ada nggak data itu di situ? Ada. Salah satunya lah pitting edema. Tapi untuk pitting edema hanya satu data seperti ini, bahwa pitting edema lebih dari 2 detik, itu tidak selamanya bahwa dia langsung diangkat sebagai kelebihan cairan. Nah, hanya satu bahkan dianggap data ini tidaklah cukup kuat, makanya kita hapus. Penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung biasanya menandakan ada komplikasi pada jantung dan biasanya diikuti dengan periksaan penunjang. Ada nggak di dalam kasus? Tidak ada juga. Kita hapus juga. Jadi cara menjawab soal seperti itu akan sangat simpel kalian jawab. Lantas apa yang benar? Sudah pasti. Yang benar itu adalah pola nafas tidak efektif. Ya. Jadi itu adalah best answer yang harus kalian pilih. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita buang dan kita coba pahami secara seksama bahwa ternyata kalau seperti ini cara kita menjawab, apapun itu akan sangat mudah kita jawab ya. Jadi seperti ini. Pahami dulu apa data fokusnya dan apa pengecohnya. Semua yang berwarna merah wajib kalian buang. Kalau kalian tidak buang, kalian yang akan salah dan pasti akan menyesal karena kalian sudah menyadari bahwa aduh, ini benar deh, ini benar-benar salah, bukan benar ya. Jadi seperti inilah soal. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, ini perempuan usia 64 tahun dibawa ke UGD mengeluh nyeri. Nah, ini kita pahami saja dulu, kenapa sih sampai masuk rumah sakit? Nyeri perut kiri bagian atas sampai susah untuk bangun. Wah, ini dia mendeskripsikan ya tentang keadaan nyerinya ya salah satunya. Kita highlight ya. Oke. Terus apalagi nyeri skala 8. Oh, ini juga semakin mempertegas bahwa pasien ini mengalami nyeri. Kemudian sudah 2 bulan BAB-nya beraknya. Ini saya harus ubah ini BAB-nya. Ini pesertanya ini yang terlalu semangat menuliskan soalnya berak. Oke. Jadi ini semualah soal yang masuk dalam ujian. Jadi dari peserta yang sudah ujian mengungkapkan tentang ini dan kita bahas semua. Nah, hasil pengkajian sudah 2 bulan. Jadi 2 bulan ini sudah 2 bulan. Ini dianggap sebagai hal yang penting ini. Sudah 2 bulan BAB-nya itu berwarna coklat kehitaman. Nah, sudah mulai masuk ini nih analogi berpikir kita ya. Kalau dia ada 2 bulan, sudah hampir 2 bulan, dia BAB-nya kecoklatan kehitaman, ada indikasi pertama, kalau coklat kehitaman, biasanya ada perdarahan, ada campur eh, darah, atau bahkan ada keadaan di mana ususnya itu sangat kerja keras sampai mungkin menyebabkan bau yang tidak sedap dan seterusnya. Akan kesulitan dan bukan benar, akan kesulitan membuang air besar. Makanya biasanya diberikan makanan tinggi serat, itu bisa salah satunya. Nah, itu ya, kalau ditanyakan berbagai macam tindakannya. Oke, sekarang kita cari pengecoh-pengecohnya. Banyak, mual, muntah, ini pengecoh-pengecohnya. Nah, ternyata pasien ini diberikan diagnosis. Biasanya sih diagnosis itu di awal ya. Kita simpan di sini. Pasien memiliki riwayat tumor kolon misalnya. Itu bisa ya. Riwayat. Ini saya langsung ajar juga nih cara menulis soal. Tumor kolon. Oke. Nah, ini saya hapus.
Oh, dengan gastritis ternyata ya. Oke, lengkap lah ini pasien ini. Nah, tumor kolon dengan gastritis. Dengan gastritis. Oke deh, saya hapus ini. Nah, oke, kita cari lagi. Apakah ada lagi hasil pemeriksaan lab sel-sel karsinoma? Oh, ini luar biasa. Sel-sel karsinoma Nissen. Ini sudah sangat kuat sekali datanya. Kalau ditanyakan apa masalahnya, pertama bisa saja gangguan eliminasi fekal, itu bisa, ya. Kemudian bisa juga nyeri akut, itu bisa, ya. Dan macam-macam masalah yang bisa muncul. Dan itu semua adalah prioritas. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Yang ditanyakan itu adalah distensi abdomen itu karena apa? Apa penyebab daripada distensi abdomen? Ini yang ditanyakan ya. Nah, ingat ini pertanyaannya. Oke, pola Siokal Ruki kita jawab ya. Hmm. Pertama, pertama pertanyaan soal kan, lead in. Kalian singkat saja seperti ini. Nanti kalau di kelas udah paham ya. Lead in atau pertanyaan soal adalah penyebab etiologi kan, penyebab dari distensinya. Ada nggak pertanyaan begitu, Pak? Ada, ya. Kadang satu soal seperti itu. Dia tanyakan apa penyebab dari suatu gejala abdomen. Oke. Kemudian data fokus. Apa DF-nya? Nah, ini banyak sekali. Nyerinya, bla 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 dan seterusnya. BAB-nya coklat kehitaman dan sel-sel karsinoma. Oke. Tuh ya. Nah, selanjutnya yang mana yang kita buang duluan? Nah, ingat. Karena yang ditanyakan di sini adalah penyebab dari distensi abdomen, kira-kira karena apa? Apakah karena hepatomegalinya? Apakah karena pembesaran hati? Ini tidak dijelaskan di dalam kasus adakah pembesaran hatinya. Kita hapus saja ya. Kemudian apa lagi? Apakah ada feses yang menumpuk? Ada feses yang menumpuk. Tetapi apakah itu yang menjadi penyebab sampai pasien ini coklat kehitaman? Ini tentu sudah bercampur darah kalau kayak begini ya. Campur darah, campur sel-sel kanker tadi yang bereaksi ya. Kemudian apalagi yang lain? Nah, bukan berarti feses yang menumpuk bisa menjadi suatu penyebab sampai pasien itu akan bercampur darah di fesesnya ya, tidak. Sekali lagi, kalau dia makan makanan yang berserat, bisa saja langsung teratasi feses yang menumpuk ini. Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya di sini adalah karena dia punya riwayat kanker kolon disertai dengan gastritis. Sehingga saat di pemeriksaan lab ini ada sel-sel karsinoma di dinding usus descendens ya. Nah, sekarang apakah aliran darah balik dari vena ke vena portal terhambat? Ya, ini salah satu penyebab. Betul ini. Jadi aliran darah balik itu kalau terhambat itu bisa menyebabkan pembendungan ya atau obstruksi. Nah, jadi kalau kalian paham secara fisiologis, ini kalian bisa jawab dengan baik. Tapi kalau kalian tidak memahami, minimal kalian paham kenapa fesesnya itu tidak lancar. Bukan karena fesesnya menumpuk. Itu kalau dia tidak lancar pasti akan menumpuk. Tapi kenapa fesesnya ini tidak lancar? Nah, ini harus ditahu. Ternyata penyebabnya itu adalah aliran darah balik ini ke vena itu terhambat. Inilah yang menjadi best answer yang seharusnya kalian pilih ya. Kenapa bisa? Karena ini terus-terusan terjadi, maka tentu saja akan terjadi nyeri yang sangat hebat. Nah, kemudian yang kedua, pasien ini tidak akan tidur, tidak akan nyaman, gelisah, dan seterusnya. Bahkan dia bisa loyo, lesu, dan mungkin keadaannya akan semakin menurun. Kalau ini dibiarkan terus terjadi, pasien bisa meninggal. Kenapa? Karena sel-sel karsinom. Kalau sudah dikatakan karsinoma, berarti itu kanker. Yang lain ini saya anggap adalah pengecoh semua. Kalian cara menjawabnya seperti itu ya. Nyeri yang hebat di perut itu bukan menjadi penyebab, tapi itu adalah akibat daripada suatu masalah.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalian mengikuti saja dengan baik, nanti kita sesuaikan ya. Oh, ternyata masih banyak yang bergabung. Nih, nah kita lihat di soal ini. Apa 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 sini? Apa pertanyaan soalnya? Coba lead in-nya itu kalau kita masukkan ke pola lokal rookie, apa tindakan keperawatan? Nanti kalau kalian sudah terbiasa di dalam kelas, nanti hari apa sih itu hari, entah besok atau hari Senin, kita sudah sangat aktif nanti di kelas itu. Ada 3 orang yang masuk untuk mengajar. Nah, lead in, data fokus, coba kita lihat. Apa data fokus pada kasus ini? Coba kita baca sama-sama ya. Pasien ini di ruang isolasi TB paru. Oke. Nih, kalian minimal paham bahwa kasus ini adalah kasus TB paru. Jadi seperti itu caranya yang harus kalian analisis. Kalian bisa bayangkan TB paru itu bagaimana kan? Nah, pertama bisa ketika dia batuk mengeluarkan darah atau lendirnya bercampur darah, darah segar atau apalagi sesak napas, banyak dahaknya. Hal itu yang kalian harus bayangkan. Saat dilakukan pemeriksaan mengeluh sesak napas, batuk berdahak, oke, sesak napas, batuk berdahak, dan seterusnya sulit dikeluarkan. Sulit dikeluarkan. Oke. Pasien tampak kurus dan lemah. Ini akibat semua. Oh, foto ronsennya KP duplex ya. Posisinya berubah. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? Nah, itu yang ditanyakan, tindakannya. DF-nya sudah saya jelaskan di sini. Semua yang berwarna kuning itulah data fokus. Selanjutnya kita cari apa yang kita harus buang, eliminir. Kita buang banyak ya. Karena ini ditanyakan tindakannya, pertama, apakah kita mengajarkan cara batuk efektif? Bisa ya, karena pertama pasien ini mengeluh batuk berdahak dan dahaknya sulit dikeluarkan. Salah satu nursing outcome atau tujuan dari tindakan kita adalah mengajarkan pasien untuk batuk efektif. Jadi mengajarkan batuk efektif kita masih pertimbangkan ya. Kemudian memberikan penjelasan tentang penyakit pasien. Ini tidak memberikan dampak yang berarti, maka kita hapus ya. Oke. Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang, aduh ini juga ya. Jadi cara menjawab kalian seperti itu. Mengajarkan pasien untuk minum air, aduh sudah ya, kita hapus juga. Nah, tinggal ada 2, mengajarkan cara batuk efektif dan berkolaborasi dengan dalam pemberian bronkodilator. Bronkodilator itu kan pengencer dahat kan? Oke. Ini dia adalah kolaborasi pemberian obat. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita adalah, kapan kita akan memilih mengajarkan batuk efektif, cara batuk efektif, dan kapan kita memilih kolaborasi pemberian bronkodilator? Pertama, untuk kita memilih mengajarkan cara batuk efektif, bisa saat pasien ini batuk berdahak dan dahaknya sulit dikeluarkan, titik. Nah, kalau seperti itu keadaannya, orang yang tidak TB pun bisa kita berikan, salah satunya adalah mengajarkan untuk cara batuk efektif. Itu nursing outcome-nya. Tetapi karena pasien ini adalah pasien TB paru, bahkan KP duplex itu hasil ronsennya, ini menunjukkan ada metastase pada pernapasannya. Dalam hal ini eh, Mycobacterium tuberculosisnya ini betul-betul hampir merusak keadaan paru atau lapang parunya. Jadi, kalau ini dibiarkan, hanya diajarkan batuk-batuk saja, maka tidak akan efektif. Iya kan? Itu logika berpikirnya. Jadi tidak terlalu efektif. Walaupun ini tujuan akhir kita, ini tidak terlalu efektif. Jadi apa yang akan lebih efektif saat ini? Kita harus berkolaborasi. Makanya bisa kita pilih kolaborasi pengencer dahak atau bronkodilator, baru selanjutnya Anda memilih ini. Itu bisa. Ini yang kedua. Bisa. Bahkan kalau ditanyakan apa nursing outcome, apa tujuan atau evaluasi dari tindakan kita, salah satunya adalah
pasien itu mampu diajarkan untuk batuk efektif. Ketika dia batuk, Pak, tarik nafas dulu, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, Pak, hembuskan lagi. Oke, tarik nafas, Pak. Tahan. Kalau udah terasa tertahan, Pak, di sini, di tenggorokannya. Sekarang hentakkan, Pak, dengan batuk. Keluar daki. Itu namanya latihan batuk efektif. Ketika dia batuk, mengeluarkan dahak atau sputum. Ingat itu ya, kadang-kala ada pertanyaan seperti itu terkait dengan penjelasan cara batuk efektif. Nah, ada peserta yang keliru dan tidak tahu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perempuan usia 60 tahun datang ke puskesmas mengeluh susah tidur karena BAB-nya setiap malam selama 3 hari terakhir. Oke, BAB setiap malam ya. BAB setiap maksudnya ini dia BAB terus ya, diare. Hasil pengkajian 2 minggu fesisnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Fesisnya coklat kehitam-hitaman. Kita kita warna kuning tadi ya. Kita anggap sebagai fokus nih. Kemudian apalagi? Ingat, yang ditanyakan di sini adalah tujuan umum dari tindakan kita, ya. Kemudian apalagi nih? Mual muntah 2 kali, bla 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 bla, dapat. Jadi cara membaca kalian itu begitu ya, di kayak scanning itu, caranya cepat. Distensi abdomen, nah ini, ada distensi abdomen saat palpasi, artinya ada pengerasan pada abdomennya, entah karena penumpukan feses atau hal lain, intinya ada pengerasan dan bisa saja menimbulkan nyeri, itu bisa. Tujuan umum. Ini pertanyaan soalnya. Apa tujuan umum? Nah, sekarang, apakah setelah kita memberikan tindakan kepada pasien, tujuannya itu pasien merasa nyaman dan tidak ketakutan? Betul, bisa. Tetapi ini terlalu mendramatisir kalimatnya. Tidak ketakutan. Makanya dia takut karena apa? Karena nggak dijelaskan di sini pasien takut. Nggak ada. Jadi ini semacam data yang harus segera cepat kita bunyi lenyapkan ya, kita hapus. Ini pengecoh. Kualitas hidup pasien bisa meningkat, bisa, tapi ini terlalu abstrak, umum sekali. Terus apa lagi? Apakah nyerinya berkurang? Bisa. Tetapi ingat, di dalam kasus tidak dijelaskan lebih detail terkait dengan nyeri. Ini juga pengecoh. Oke. Nah, sekarang sebelum saya jawab, tinggal 2 jawaban tersisa. Pahami dulu, sebenarnya tahu tidak? Kalau saya ubah pertanyaannya apa masalah keperawatan, kalian paham tidak apa masalahnya? Masalahnya di sini adalah eliminasinya. Eliminasinya yang tidak normal. Eliminasi fekal yang tidak efektif. Itu masalahnya. Ingat itu ya. Jadi masalahnya di sini lebih kepada eliminasinya. BAB-nya yang tidak teratur dan tidak efektif. Jadi, yang harus kita atasi, biar kalian tidak salah, tentu saja eliminasinya. Bukan nyerinya, bukan mualnya, bukan muntahnya. Semua ini adalah pengecoh. Nah, tuh. Ini pengecoh. Mana lagi tuh yang berkaitannya? Semua yang sifatnya itu adalah pengecoh. Ya. Jadi yang mana data fokusnya? Ini terdapat distensi abdomen saat palpasi. Kemudian dia fesesnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Nah, berarti secara tidak langsung yang harus kita ingat bahwa tujuan dari tindakan kita adalah pasiennya mampu untuk melakukan eliminasi bowel secara normal. Itu tujuan dari tindakan kita. Yang lain, kebutuhan cairan terpenuhi, ini juga pengecoh. Hapus aja. Nggak usah lama-lama. Oke? Begitulah cara menjawab soal yang benar. Lanjut ke soal selanjutnya. Nih, pasti ada yang puyeng kepalanya. Pasti menjawab soal ini. Padahal ini soal yang paling mudah. Yang ditanyakan di sini, ini satu soal Bapak Ibu sekalian, harap diingat dan dicatat. Berapa tetes per menitnya? Kebutuhan cairan infusnya. Nih, pertanyaannya ya, tolong kalian ingat. Sekarang, apa apa pertanyaan soal? Apa lead in-nya? Lead in-nya itu adalah tetesan cairan.
per menit. DF-nya, apa data fokusnya? Oke, data fokusnya di situ adalah Recording in progress. data fokusnya di situ adalah jaringan saya kurang bagus. Nah, data fokusnya di sini adalah ini ya. Cairan dalam 24 jam. Oke. Ini saya tebalkan, saya kasih headline. Oke. Biar kalian ingat. Oke. Nah, oke, ini saja Bapak Ibu sekalian, ini data fokusnya. Sekarang kita masukkan rumusnya. Kita cari langsung to the point, kita cari rumusnya. Jumlah cairan yang akan diberikan, oke, dikali, apa sih itu kalau rumusnya? Dikali 60 atau waktu dalam 1 menit. Sorry. Ya, ya begini kan rumus yang lamanya dikali dengan dibagi dengan Kali faktor tetesan, tapi kali faktor sorry, dikali faktor kali tetes. 20, Ya, Pak. terima kasih ya. Dikali faktor tetes. Anggaplah faktor tetesnya di sini adalah 20 ya. Oke. Sekarang kita bagi dengan berarti ada yang belum tidur ya. Nah, Masih aman, Pak, masih aman. pasti aman ya. Saya nggak aman ini, lelah ya. Tapi karena kalian jawab wajib 100%, maka kita harus berjuang ya. Jumlah Iya, Pak. cairan yang akan diberikan dikali faktor tetes 20 dibagi dengan waktu yang digunakan. Berapa lama sih itu? Waktunya 24 jam ya. Waktu langsung saja saya isi ya. 24 dikali 60. Oke. Nih, kalian bisa cari gak ini hasilnya berapa? Nah, oke ya. Nih. Oke, itu. Kayak begitu, kayak begini rumusnya. Tinggal masukkanlah nilainya. Kira-kira kalau begini hasilnya berapa? Nah, entahlah. Saya juga nggak bisa menebak karena ini harus dicari. Nah, 1.500 dikali 20 dibagi berapa tadi itu? Dibagi 20 kali 60 berapa tuh hasilnya? Coba kalian cari ya. Kita cari sama-sama nih ya. Ya, sambil kalian mencari. Oke, dikali faktor. 30.000 dibagi 1.440. Berapa? 30.000 dibagi Tunggu ya. 1.440. 30.000 dibagi 1.140. berapa hasil akhirnya? Berapa hasil akhirnya? 21, Pak. 21. Very good. Jadi jawabannya di sini 21. Ada delta ya. 21 tetes per menit. Nah, ini rumus yang normal. Karena kita ini UKOM menggunakan strategi, maka kita harus abnormal. Nggak boleh yang biasa-biasa. Ngapain kita mau ikut di bimbel ini kalau kita hanya biasa-biasa ya? Kita harus terbiasa dengan luar biasa, dengan cara-cara yang di luar nalar. Nah, kita masukkan rumus yang cepat. Jumlah cairan, coba kalian ingat itu, kalian hafal. Jumlah cairan, 1.000. jumlah cairan dikali, jumlah cairannya berapa tadi? Saya masih ingat. 1.500. Oke. Dibagi 1.500, Pak. Iya, dikali 7, 1.500 dibagi berapa tadi? Bagi 500. Ini rumusnya ya. Dikali 7 kali jumlah cairan yang dikali waktu, sorry.
dibagi dibagi waktu yang akan dihabiskan, akan digunakan. Waktunya di sini ambil 24 ya, sorry 24. Nah, dalam 24 jam kan ini yang dicari. Nah, sekarang cari berapa? Sorry. Aduh, ini susahnya karena sambil mengetik ini. 1.500 Iya, dibagi 500 Hmm. dikali 7 dikali 1 Pak. 21. 1.500. 1.500 dibagi 500 itu sama dengan 3. Terus 7 kali 3 21, jadinya 21 Pak. Iya, kelewatan juga kalau kalian ini yang begini harus kalian catat. Ini kan 1.500 bagi 500 kan berapa? 3 kan? Kali 7, 3. Iya Pak. 21. 21. Terus? Terus Kali dikali 1 Pak. 24 bagi Dikali berapa? 1 karena 24 dibagi 24 1 Pak. Very good. That's right. Nah, itu ya, itu maksud saya. Jadi ini dibagi 24. Perhatikan yang lain, yang lalut-lalut ya. Nah, jadi hasilnya tetap sama, 21. Nah, sekarang, gimana sih ini? Nah, sekarang ini 21 tetes per menit. Sama kan hasilnya? 21 tetes Sama. per menit. Sama hasilnya, nggak ada bedanya. Sekarang, mana yang lebih cepat kita cari? Rumus yang kedua kan? Iya Pak, rumus yang kedua. Sekarang, silakan kalian cari. Nah, saya kasih soal biar kalian latihan. Jumlah cairan yang akan diberikan sebanyak 2.500 dan akan habis dalam 12 jam. Berapa tetes per menitnya yang dibutuhkan? Berapa tetes biar habis 2.500 tadi? Jumlah cairan yang akan diberikan 2.500 dan akan habis dalam 24 jam. 12 jam. Berapa tetes per menit? 42 Pak. 1, 2, 3, 4. Aduh, lama banget. 2.500 bagi 500 berapa? 37 Pak. Hah? 2.500 bagi 500, 37. Mana ada? 5 Kan Pak, hasilnya 5. 37 per tetes Ya, Pak. kan di 20. kelas ini ada yang lalot. Ya, diurai dulu dong. 2.500 bagi 500 kan? 4 5. kol. 5 kali Jadi 4 7. kali 7, 4 kali 7 28, Ya. 24 bagi 12 itu 2. Jadinya Very good. Jadi hasilnya 4 kali 28. Tunggu. aduh, lama banget. 20, jadi 2.500 soal yang saya berikan tadi kan? Kan 2.500, perhatikan nih. 2.500 ini akan habis dalam 12 jam. 12 jam. Ini artinya 2.500 bagi 500 kali 7 kali 24 bagi 12. Kayak gini. Jadi 2.500 bagi 500 hasilnya 5. 5 kali 7 berapa? 35. 35. Dikali 24 bagi 12. Artinya 2. 35 kali 2 berapa? 70 tetes per menit. Mana ada 39? 70 tetes per menit. Paham kan? Iya Pak. Ingat itu baik-baik ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Atau kita istirahat dulu. Lanjut ya. Next. Mau lagi soalnya? Ya Pak, lanjut Next, Pak. Lanjut Pak. Oke. Nah, Asrianti jangan dulu dicoret-coret ya. Kembalikan dulu.
Seorang laki-laki usia 63 tahun datang ke posyandu mengeluh matanya kabur jika berdiri pusing, konjungtiva pucat. Ini kita sudah bisa membayangkan dia kabur, matanya kabur, kemudian pusing matanya kabur, kemudian berdiri pusing. Nah, ini tanda-tanda apa ini? Konjungtiva pucat nih, susah tidur, bla bla bla. Tekanan darah 160. Apalagi nih? Apakah tanda utama pasien intoleran terhadap aktivitas? Oh, intoleran artinya tidak toleran untuk melakukan apapun. Nah, kira-kira tanda utamanya itu apa? Nah, mudah sih ini. Nggak usah dijawab lama-lama. Ya, ada yang tahu? Apakah karena hambatan bergerak? Ini seperti bertanya, apakah intoleran? Apa tanda utama hambatan? Bukan ya. Ini bukan tanda utamanya. Terus apa lagi? Yang lain? Apakah karena napas yang tidak teratur? Bukan juga ini. Terus apa lagi? Apakah karena pandangan kabur? Bukan. Kenapa sampai seperti itu? Jadi intoleransi aktivitas itu salah satu yang menjadi tanda utama adalah frekuensi jantungnya itu yang meningkat. Ya. Jadi ini salah satu tandanya. Sehingga menyebabkan banyak hal, termasuk tekanan darahnya. Kemudian apalagi, kalau orang tekanan darah yang tinggi, itu tidak boleh dibiarkan untuk berjalan jauh. Apalagi berjalan sendiri, terlebih usianya sudah lansia atau apa. Artinya harus dibiarkan untuk duduk sejenak, atau berbaring sejenak, atau istirahat sejenak. Karena bisa saja akan terjadi resiko jatuh, resiko cedera, bahkan bisa juga pasiennya terjadi stroke hemoragik atau bahkan pecahnya pembuluh darah itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi seperti itu ancaman yang bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami hipertensi ya. Ini pasiennya hipertensi sih. Next, soal selanjutnya. Nah, bisa nggak di stop dulu yang tulisannya? Oke. Tolong jangan dicoret dulu ya. Next. Soal selanjutnya, pasien berusia 19 tahun dan terke UGD karena demam 4 hari ini. Sudah. Di pikiran kita, demam 4 hari itu bukan hal yang biasa. Tuh, itu aja sih. Berpikir secara cepat. Pasien mengeluh sakit kepala, nafsu makan menurun, badan pegal dari hasil pemeriksaan tanpa bintik-bintik kemerahan dan lengan, staksis, kemudian mudah iya, bisa dibayangkan lah. Ini ini pasien. Trombositnya ini meningkat. Kira-kira bisa dibayangkan ini pasien apa? Dicurigai apa kira-kira? DBD. DHF, Pak. Nomor DHF. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di lahan itu bisa diaplikasi. Oh, ini DBD. Kira-kira orang dengan DBD itu, karena ini yang ditanyakan adalah apa masalah keperawatan yang tepat, ini saja yang ditanyakan Bapak Ibu. Masalah keperawatan yang tepat pada pasien dengan DBD, kalian catat, bisa terjadi kekurangan cairan, bisa terjadi yang lazim dan dominan itu adalah demam. Nah, kalau dikatakan demam, maka yang paling bisa untuk masuk akal dipilih jawabannya adalah hipertermia atau atau tanda yang menandakan bahwa pasien itu mengalami kenaikan suhu yang cukup tinggi. Walaupun di sini hanya 38, tetapi ini sudah menjadi bagian daripada pasien yang mengalami hipertermia, ya, atau peningkatan suhu tubuh. Ingat, masalah yang bisa muncul juga yang lain adalah kekurangan cairan. Tetapi di dalam kasus tidak disebutkan dengan gamblang dan jelas bahwa pasien ini menandakan dia mengalami kekurangan cairan. Tidak dijelaskan dengan nyata. Hanya ini saja, nafsu makan menurun. Tidak mungkin orang langsung kekurangan cairan. Enggak. Atau bahkan defisit nutrisi. Tidak juga. Makanya semuanya ini adalah pengecoh. Buang jauh-jauh. Oke. Next, ke soal selanjutnya. Oke. Perempuan usia 50 tahun karena diabetes mellitus. Ini kita pikirkan ini diabetes orang DM ya.
Kemudian apa lagi? Jadwal rutin pasien DM diberikan terapi insulin. Nah, insulin yang mau diberikan. Apa sih pertanyaannya? Hal pertama kali yang harus diceritakan atau diinformasikan atau didiskusikan dengan pasien. Apa kira-kira? Menghitung dosis obat, rotasi penyuntikan, asep. Nah, ini yang paling tepat ya. Selalu prinsip yang utamakan itu pasien harus memahami tentang prinsip penyuntikan bahwa termasuk hal-hal yang diindahkan atau yang dihindari atau bahkan dianjurkan atau yang dilarang. Jadi prinsip antiseptik itu sangat penting untuk mencegah supaya tidak terjadi hal lain. Misalnya kuman yang masuk ke pasien dan seterusnya. Banyak sih. Orang tidak cuci tangan juga, hand hygiene itu penting. Oke, next. Seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke UGD karena penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas 1 jam. Sorry ya, saya tidak mengaktifkan kamera karena sudah 5 watt ini matanya ya. Sudah di kamar. Hasil pengajian GCS 8. Ini GCS 8. Oke. Kecelakaan lalu lintas, sulit bernapas, cyanosis, gargling. Nah, ini. Gargling itu artinya terdapat penumpukan cairan ya. Kemudian frekuensi nafas, apakah tindakan perawatan tepat? Memasang orofaringeal. Ini lebih kepada soal gadar ya, gawat daruratan. Apakah kita langsung pasang orofaringeal airway? Apakah kita memberikan posisi semivolar? Apakah kita memberikan infus cairan? Apakah kita memberikan oksigen atau melakukan suction? Ini soal ini masuk kalau nggak salah tahun 2019 awal ya. Jadi kalau ada pasien dengan indikasi ada suara nafas gargling, itu ada penumpukan cairan yang mengkhawatirkan, yang bahkan bisa menyebabkan pasien itu meninggal karena penumpukan cairannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya kita bisa melakukan suction. Itu ya. Jadi yang benar di sini adalah suction. Oke, next. Kalau kalian hanya memberikan oksigen, itu juga tidak efektif karena banyak penumpukan cairan yang harus dikeluarkan dulu. Nomor 29 kita percepat ini. Ini kayaknya sudah tadi ya. Sudah kan? Batuk berdahak. Oh, enggak. Ini belum. Ini Belum. masalah keperawatan. Soalnya beda, Pak. Menurut kalian ini apa masalah keperawatannya? Bersihan jalan nafas. Jangan hanya saya yang mengantuk. Kalian juga harus cepat ini. Cepat, ayo. Apa masalah? Bersihan jalan nafas. Ya, Bersihan nafas tidak efektif. semuanya selain dari itu adalah pengecoh. Maka yang benar di sini adalah bersihan jalan napas. Ya. Jalan napas. Nah, kalau sudah ingat saja Bapak Ibu sekalian, ini rahasianya. Kalau sudah ada batuk berdahak, dahak yang kuning-kuning sulit dikeluarkan, sekret yang banyak, flu, itu menandakan pasien itu bersihan jalan napas tidak efektif. Oh, selama-lama, ya. Next soal selanjutnya. Oke, sampai nomor 30 kalau nggak salah tadi ya. Dengan kondisi UGD 50 tahun dengan kondisi luka bakar akibat terlibat angin panas 20 menit yang lalu. Oke, sulit bernapas, muncul tampak luka bakar sebagian kepala, sebagian kulit kanan. Oke. Kulit yang terkena air panas berwarna putih yang melepuh ya. Apakah yang ditanyakan di sini adalah tindakan keperawatan yang tepat. Nah, kulit yang kondisi luka bakar, jadi pasien ini tersiram air panas, kemudian ditemukan meringis, bernapas, sulit bernapas jika nyeri muncul ya. Jadi salah satu hal yang menjadi gejalanya di sini adalah dia kesulitan bernapas, apalagi ketika nyerinya datang. Jadi yang harus dihindarkan apanya ini? Nyerinya ya, nyerinya yang harus dibuat jauh-jauh, dibuang. Maka biar dia tidak sesak napas atau kesulitan bernapas. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah melakukan kompres NaCl pada area luka bakar itu bisa menurunkan rasa nyerinya? Bisa ya, bisa, betul itu.
Melakukan kompres NaCl pada area luka bakar itu membuat pasien itu akan lebih terasa apa sih ini luka bakarnya lebih meresap itu. Nah, itu bisa membuat nyerinya itu akan berkurang. Nah, karena masalahnya yang kita harus hindarkan di sini adalah nyerinya. Kapan nyerinya muncul, itu membuat pasien itu sesak pas. Maka yang kita atasi nyerinya. Nah, dengan memberikan kompres NaCl ini, area luka bakar itu memberikan efek pendinginan atau meresapkan pada kulit yang mengalami luka bakar. Karena memang sakitnya luar biasa. Mungkin apalagi masih derajat 2 kan. Next, soal selanjutnya. Sampai nomor 31 ya, kita latihan. Atau 30 berapa tadi? Ini semua soal-soal yang kalian tryout-kan. Jadi kita jawab sekarang. Kalau ada yang sering bilang, kita nggak ada pembahasan. Pembahasannya sekarang. Biar kalian tidak hanya menghafal soal, tapi memahami data fokus dan data pengecohnya. Biar di otak-atik kalian tetap tahu apa jawabannya. Jadi jangan menghafal soal, pahami data fokusnya. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini? Pasiennya keluhan nyeri dada sebelah kanan, pengajian mengeluh sesak napas, batuk, dan terdengar suara ronghi. Nah, kira-kira apa ini pasiennya? Kalian tahu? Jawabannya apa? Bersenjata napas. Bersenjata napas. Apa? Tidak mampu batuk. Nih, ini sudah juga dijelaskan tadi ya. Kemudian suara ronghi. Tidak. Itu huruf apa, Faika? Namanya Iya, anak ya. Pasien tidak mampu batuk dengan baik. Ini salah satu. Jadi kalau ditanyakan Bapak Ibu, ini kan yang ditanyakan masalah keperawatannya. Kalau ditanyakan juga apa tujuan dari tindakan atau evaluasi, ingat saja yang tujuan dari tindakan kita itu adalah latihan batuk efektif ya. Ingat itu. Pasien ini intinya kita akan latih biar dia bisa batuk efektif. Batuk efektif. Terus, kalau ditanyakan apa tindakannya macam-macam. Satu, pertama, bisa yang pertama dulu ya. Posisikan pasien senyaman mungkin. Posisi nyaman. Atau bisa mengarah ke semivoler. Atau duduk. Kenapa harus semivoler atau duduk? Karena dengan posisi inilah terjadi pengembangan ekspansi paru yang lebih luas ya. Kalian itu coba bayangkan saja mana yang lebih mudah. Kalian terlentang tidurnya atau dalam keadaan, bukan tidur yang kita bicarakan ya, tetapi soal pergerakan nafas kita. Yang paling mudah kalian pahami itu ibu hamil. Nah, ibu hamil yang besar. Mana yang lebih enak dia dalam keadaan posisi nyaman? Apakah dia dalam keadaan baring terlentang atau setengah duduk atau duduk? Itu jauh lebih nyaman. Duduk atau setengah duduk. Tapi kalau kehamilannya semakin besar, bahkan TFU-nya tinggi pituiterinya mungkin sampai 2 jari di atas hipofisis pubis, maka yang paling penting justru tidak boleh dia dalam keadaan duduk karena akan menekan janin itu ke depan. Maka dia lebih nyaman adalah posisi semivoler atau dia posisi miring ke sebelah kiri bisa sambil ditinggikan sedikit kepalanya. Itu semua adalah posisi maksimal oksigenasi namanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah posisi maksimal oksigenasi. Yang kedua, setelah posisi maksimal oksigenasi, biasanya kita bisa lakukan intinya lebih ke penanganan masalah lendir ini ya, masalah lendir yang kita bicara. Masalah batuknya yang tidak dapat atau dahaknya yang sulit dikeluarkan. Biasanya posisi maksimal oksigenasi, bisa juga fisioterapi dada. Fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu arahnya pada 3 hal. Yang pertama, bisa postural drainase. Postural drainase itu bagaimana? Mengandalkan gaya gravitasi. Air itu akan mengalir dari atas ke bawah. Apapun itu modelnya. Maka dengan
postural drainase ini harapannya adalah dahak itu yang tadinya menempel di dinding paru, di lapang paru, itu akan ke bawah setelah diubah posisinya. Itu namanya postural drainase. Bisa juga kalau postural drainase ini belum efektif atau sudah efektif, kita ke perkusi misalnya. Perkusi itu kita tepuk-tepuk semua lapang parunya. Ditepuk-tepuk itu ya. Coba saja kalau ada yang batuk kemudian berlendir atau anaknya, tepuk-tepuk saja. Kayak mangkok itu tangannya. Mohon maaf saya tidak bisa lihatkan kamera. Jadi seperti itu, seperti membentuk mangkok itu tangannya. Jadi kalau tepuk tangan kan yang keras itu dia terlentang, terbuka semua tangan kita kan. Tapi ini dia dibuat seperti mangkok tangannya. Jadi kedengaran, baru ditepukkan ke lapang parunya. Itu namanya perkusi. Nah, ada juga vibrasi. Kalau vibrasi itu, ini masih bagian daripada fisioterapi dada ya. Postural drainase, perkusi, atau clapping. Jadi ditepuk-tepuk. Clap your hand itu maksudnya, clap your hand. Tepuk tangan. Nah, kemudian vibrasi. Nah, kalau vibrasi itu digetarkan, jadi dua tangan kita usahakan rekatkan, baru kita tempelkan ke dada. Kemudian sambil kita getarkan tangan kita. Kayak handphone, kalau dikasih mode vibra itu kan, dia hanya bergetar saja. Itu maksudnya. Jadi kalau apa sih istilahnya, kalau kita menepuk dinding, kalau ada cicak yang lewat di dinding, kita tepuk begitu. Kalau dindingnya agak tidak terlalu kuat ya, itu bisa jatuh kan cicaknya. Prinsip itu yang dimaksud. Jadi kalau ada dahak yang menempel, kita berusaha untuk menggetarkan, itu harapannya dahak itu bisa rontok ke bawah. Istilahnya bukan rontok sih, tapi lebih mengarah ke bawah. Itu semua adalah bagian daripada fisioterapi dada. Apa tujuannya? Setelah ini semua dilakukan, baru kemudian dilakukan latihan batuk efektif. Ini yang terakhir. Jadi latihan batuk efektif. Setiap kali kita melakukan tindakan, entah itu clapping, vibrasi, Pak, tarik nafas yang dalam, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, Pak, hembuskan lagi. Nah, tarik nafas pas tertahan, hembuskan. Hentakkan batuknya. Nah, itu namanya latihan batuk efektif. Nanti ada di soal itu, dia hanya menanyakan tentang procedural knowledge, pemahaman SOP latihan batuk efektif. Ada soal begitu. Jadi ingat itu caranya. Jadi tarik nafas dulu melalui hidung, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Yang ketiganya, tahan sampai terasa ada yang tertahan di tenggorokan, kemudian hentakkan, Pak, batukkan. Nah, baru keluar dahak. Begitu ya. Kalau semua ini tidak maksimal, maka lakukan tadi kolaborasi bronkodilator atau mukolitik, pengencer dahak, yang seperti yang di soal sebelum-sebelumnya tadi kalau nggak salah. Jadi pengencer dahak itu namanya kolaborasi pemberian pengencer dahak. Oke ya, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi esok insya Allah ya. Oke, jadi soal-soal ini insya Allah kita akan upload kembali untuk recordnya. Jadi stay tune dulu untuk belajar terus. Hari Jumat besok nanti kalian bisa try out ya CBT-nya, dibuka kembali hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Jadi tidak ada dijawab langsung jawaban di CBT-nya, tapi dijawab langsung di sini di pembahasan biar kalian paham. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Pak, tanya apa nih? Token rukinya yang kemarin itu sama saja, Pak? Iya, akan yang berikan yang kemarin yang sudah kalian dapat itu juga yang nanti kalian gunakan. Buat reload ya kan, Pak? Hanya disimpan baik-baik ya. Pertama, saya melihat begini. Kalian ini, padahal ada yang ngamuk-ngamuk sampai Humas Ruki itu bilang ini orang ya, nggak usah apa namanya juga orang panik kan, ngamuk sana sini. Setelah diperiksa dia yang salah menulis. Itu kan kalau huruf kecil, huruf besar, mau dikasih masuk sampai kiamat pun itu, kalau di situ tertulis huruf kecil dan kalian kasih masuk huruf besar, ya nggak bakalan masuk. Itu namanya ketidaktelitian. Teliti ya, penting itu teliti.
Jadi kalau ditulis di situ huruf kecil, ya huruf kecil yang dimasukkan, nggak pakai spasi. Jangan dipakaikan spasi. Jadi seperti itu. Apa yang dituliskan, apa yang dikasih, tulis seperti itu. Kemudian, tolong diingat, kalau kalian belum punya akun, ya daftar dulu. Jangan langsung dikasih masuk sebagai password tadinya. Jadi dia kasih masuk email di situ, passwordnya yang tokennya. Kan salah. Token itu semacam pembuka kunci kedua setelah akun kalian sudah aktif. Itu, jadi bukan passwordnya, tokennya itu bukan passwordnya. Token itu adalah untuk kita mengakses soal ini, token ini yang digunakan. Passwordnya ya kalian yang bikin sendiri di website itu. Jadi kalau kalian bikin password yang susah-susah diingat, ya tanggung sendiri. Bukan saya atau Humas Ruki yang akan ingat sendiri password kalian. Jadi kalian yang paham passwordnya. Nah, kalau dia belum berhasil, error misalnya, berarti ada email atau passwordnya yang salah. Pasti. Karena sistem itu tidak bakalan salah. Berarti apa ya solusinya? Ya kamu harus ingat email yang kamu kasih masuk dan password yang dimasukkan. Kalau nggak bisa juga berhasil, Pak, gimana? Daftar ulang kalau begitu. Mau boleh apa boleh buat? Daftar ulang saja. Masa kamu nggak tryout hanya gara-gara mau terus emailnya? Daftar ulang saja. Buat apa? Oke ya, Mami? Siap, Pak. Oke. Ya, saya doakan semua. Mohon maaf ya kalau saya selalu marah-marah, itu hal yang lumrah. Hampir setiap angkatan itu saya harus keras sama kalian. Mau itu usianya begini, mohon maaf sekali, mohon maaf. Karena saya harus keras dalam artian lebih baik saya itu menekan kalian untuk belajar, untuk aktif, untuk menjawab untuk apapun itu daripada kalian gagal karena tidak kompeten. Itu yang utama. Setelah selesai itu tugas saya sudah selesai. Intinya kalian sudah kompeten dan eh, salah satu hambatan kalian untuk bisa meraih karir yang lebih baik karena nggak adanya STR-nya. Jadi kalau sudah kompeten ya insya Allah pasti sudah ada nanti STR-nya. Dan yang paling utama di wisuda. Itu yang utama. Karena kalian nggak bakalan bisa di wisuda kalau kalian tidak lulus UKOM. Oke ya, cukup malam ini. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Cukup? Pak, boleh Ya, gimana? Ayo, langsung aja, langsung. Pak, kemarin kan WA saya kena hack, boleh lagi minta tokennya nanti Pak. WA-nya kena hack ya? Boleh, ya. Artinya mungkin terhapus semua chatnya ya. Nah, Iya Pak. kalau saya sarankan apa token yang sudah kalian dapat, usahakan untuk disimpan, ya.